Oke, selanjutnya kita melanjutkan subbab masih di bab ketiga tentang mazhab apa yang harus ditakliti dan apakah wajib mengamalkan satu mazhab. Dan satu lagi, haruskah membatasi taklid terhadap pada dua mazhab? Ya, oke, yang pertama, mazhab apa yang harus ditakliti? Nah, jadi kan kita sudah posisinya sudah bermazhab nih. Kemudian kita muncul pertanyaan, mazhab apa yang kemudian harus ditakliti? Nah, jawaban bijaknya, mazhab yang harus kita takliti adalah mazhab di mana mukallaf itu tinggal dan berada. Karena hal ini untuk memudahkan dia dalam mengamalkan ibadah-ibadahnya dan juga untuk menghindari perpecahan dan perselisihan di antara masyarakat di sekitar tersebut sehingga tidak menimbulkan fitnah. Nah, hal ini memang logis gitu dan wajar bahwa memang kita tuh harus bermazhab sesuai dengan tempat di mana kita tinggal, di mana kita berada saat itu. Nah, ini untuk mengenai penjelasan atau pengendapan dari pernyataan ini, kita bahas dulu tentang hadis yang berkaitan dengan seseorang yang ingin belajar kepada ulama yang berbeda mazhab dari wilayahnya. Jadi dari cerita Al-Qadiyah hadis tentang Al-Qadiyah, jadi ada seorang pemuda dari suatu negeri datang kepada Al-Qadiyah yang bermazhab Hambali. Kemudian orang itu yang belajar pada Al-Qadiyah, kemudian Al-Qadiyah bertanya tentang kondisi negerinya. Kemudian pemuda itu menjelaskan tentang kondisi negerinya. Kemudian Al-Qadiyah bertanya, kenapa kamu ingin belajar padaku? Dijawab pemuda itu, karena aku kagum kepadamu, aku ingin mengikuti mazhab ajaranmu. Kemudian Al-Qadiyah menjawab, sesungguhnya aku ini bermazhab Hambali dan kamu berasal dari negeri yang bermazhab Syafi'i. Kalau kamu belajar padaku, ketika nanti aku pulang, nggak ada orang yang mengikuti belajar padamu, justru akan menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara di dalam daerahmu. Maka pergilah kamu kepada Abu Ishaq Ash-Shirazi Asy-Syafi'i dan belajarlah padanya tentang mazhab negerimu yang merupakan mazhab Syafi'i. Jadi dalam hal ini para ulama aja berdua tuh nggak tarik-tarikan ikut atau nggak banyak-banyakan jamaah gitu, tapi memang bijak bahwa jika pemuda itu berasal dari negeri Syafi'i akan menimbulkan perpecahan jika beliau itu belajar Hambali kemudian kembali ke negerinya dan mengamalkan mazhab Hambali, karena kan masyarakat nggak semuanya tahu gitu tentang perbandingan mazhab. Jadi untuk lebih bijaknya kita tuh bermazhab pada sesuai mazhab yang dimana kita berada atau kita tinggal. Kemudian haruskah kita bermazhab? Harusnya kita wajib mengamalkan satu mazhab saja. Nah, mengenai hal ini, kalau misalnya kita tuh bermazhab pada satu mazhab yang secara total, secara penuh gitu, mutlak semua ulama membolehkan, karena bermazhab pada satu ajaran mazhab secara penuh total. Tapi gimana kalau bermazhab itu secara parsial atau setengah-setengah atau sebagian-sebagian? Nah, mengenai hal ini ada dua pendapat dari minoritas ulama dan mayoritas ulama. Jadi yang pertama tuh minoritas ulama mengatakan wajib untuk bermazhab pada satu mazhab saja, karena agar konsisten dalam mengamalkan mazhab. Tapi kemudian kalau mayoritas ulama itu, kalau tadi pendapat minoritas ulama, sekarang pendapat mayoritas ulama kalau para ulama itu mayoritas mengatakan nggak ada kewajiban untuk hanya bermazhab pada satu mazhab, karena dalam Al-Quran itu nggak ada perintah untuk menyuruh bermazhab atau bertanya pada ulama tertentu, tapi boleh bertanya pada siapapun. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Kemudian itu dalam hal ini tetap harus diwaspadai jangan sampai karena tadi parsial dalam memahami mazhab, jangan sampai kita menjadi orang tata bodoh fash atau terus-terusan menambah mencari keringanan atau kemudahan. Kan namanya pendapat empat mazhab kan ada berbeda-beda. Nah, kalau orang tata bodoh itu mereka mengambil kemudahan dari keempatnya, kemudian melaksanakan amalan yang dia ingin itu dari kemudahan yang diambil celah-celah itu. Nah, itu nggak boleh. Akan kita bahas nanti di sebab selanjutnya. Karena hal ini bisa kalau misal tetap berurus nanti bisa menghasilkan perpecahan dan dia bisa terus orang yang pasif. Adapun tadi dalam hal yang parsial itu kalau
kalau mau parsial itu seharusnya mempertimbangkan efek negatifnya, jangan sampai terjadi negatif. Dimana syarat-syarat itu harus ada 3 kalau dia mau parsial gitu, apa memperbanyak setengah-setengah. Yang pertama itu adalah tidak berakibat terjadinya perbedaan mazhab itu yang bertentangan dengan ijma atau syariat. Dan yang kedua itu dia harus tahu keutamaan mazhab yang ia akan pindah kepadanya. Dan yang ketiga itu dia adalah mazhab atau kemudian yang keempat itu haruskah membatasi taklid mazhab pada 4 mazhab. Nah, jadi tuh kenapa ada 4 mazhab? Kenapa ada 4 mazhab yang sampai sekarang itu? Karena itu seleksi zaman. Jadi kan dulu tuh ada banyak mazhab, mungkin kira-kira 13 macam-macam itu, ada al-laid dan lain-lain gitu. Nah, tapi yang sampai saat ini eksis itu adalah 4 mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena yang sampai saat ini yang masih ada itu karena kitab-kitab dari mazhab tersebut itu diwarisi dari generasi ke generasi. Kemudian ada ulama yang mempelajari terus menerus, kemudian juga cukup komplit dan valid dan lengkap gitulah, lengkap. Jadi sementara yang selain 4 mazhab itu ada yang kitabnya ada tapi gak ada yang pelajarinya, jadi nggak tahu mau bertanya kepada siapa, dan sehingga ajaran-ajaran itu hanya dalam buku saja